Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya harap sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks eksposisi. Masih bersama dengan saya, Ibu Nike Yesika Saragi SPD. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan ini ada dua. Yang pertama 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang kedua 4.4, mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama 3.4.1, menganalisis struktur teks eksposisi. Yang kedua 3.4.2, menelaah kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga 4.4.1, menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Selanjutnya masuk kepada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Berikutnya, struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian ini menyajikan titik pandang argumen yang akan disajikan. Atau dengan kata lain, bisa disebut dengan pengenalan masalah. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini memaparkan serangkaian argumen yang disertai bukti-bukti atau fakta-fakta untuk memperkuat argumen. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Pada bagian ini meringkas argumen disertai dengan syarat. Selanjutnya masuk kepada menganalisis kebahasaan teks eksposisi. A. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Contoh: mikroorganisme, percikan mukosa, molekul, bakteri, virus. B. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Contoh: jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan, demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu. C. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Contoh: sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, ataupun perbandingan pertentangan. Contoh: sementara itu, sedangkan, berbeda halnya, namun, tetapi. D. Menggunakan kata-kata kerja mental. Contoh: memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan lain-lain. E. Menggunakan kata-kata perujukan. Contoh: menurut, berdasarkan, merujuk. F. Menggunakan kata-kata persuasif. Contoh: hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Selanjutnya kita masuk ke topik mengonstruksi teks eksposisi. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. 2. Menentukan tujuan eksposisi, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. 3. Memilih data yang sesuai dengan tema. Mengumpulkan data atau bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. 4. Membuat kerangkanya dibuat secara lengkap dan sistematis. 5. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka-kerangan, mengembangkan secara lebih lengkap agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Pengarang lebih
menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. 6. Membuat simpulan. Kesimpulan harus sejalan bahkan harus memperkuat